warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyadil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita kajian tafsir Al-Jalalain sampai di surah An-Nisa ayat 44. Ayat 44. Alhamdulillah surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan, orang perempuan banyak datang. Alhamdulillah. Ini istimewa surat An-Nisa. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masakin fiddin. Utusan Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Hausan ila al-Imamain al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadanallahu bi madadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Wahum al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diberi kitab Taurat. Tidakkah kau melihat orang-orang Yahudi yang sudah diberi bagian dari kitab? Yastaruna ad-dalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya apa membeli kesesatan dengan petunjuk? Ada kesesatan, dia dah pegang petunjuk nih, Alkitab. Jadi itu kesesatan. Kesesatannya dibeli. Begitu maksudnya. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia dah ada nih petunjuk nih. Itu ada kesesatan, dibeli dia. Dibeli dia. Jadi dia tidak punya petunjuk lagi. Bodohnya di situ dia. Orang yang dipegang dia sudah bagus-bagus, malah dijual, dia ditukarkan untuk membeli kesesatan. Dan jeleknya lagi mereka itu, wa yuriduna an tadillus sabil, dan mereka juga menginginkan agar kalian itu juga tersesat. Tukhti'u tariqal haq, itu salah memilih jalan kebenaran.
litakunu mislahum, supaya kalian seperti mereka. Mereka ni dah sesat terus nak nyari kawan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Dia sesat, dia nak cari kawan dan mengajak kalian supaya ikut sesat bersama mereka. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan musuh-musuh kalian. Wa yukhbirukum bihim litajtanibuhum. Allah tahu musuh-musuh kalian itu siapa, maka Allah beritahu kepada kalian agar kalian menjauhi mereka. Allah kasih tahu nih musuh kamu nih, Yahudi nih musuh kamu nih, jauhi. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai hafizan lakum minhum, waliyan, yaitu menjadi penjaga kalian dari mereka. Allah yang jaga kita, kita pilih hidayah, Allah yang jaga kita. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong, mani'an lakum min kaidihim, yang mencegah tipu daya mereka kepada kalian. Allah tuh sayang sama kita. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Minal ladzina hadu, sebagian dari orang-orang Yahudi, kaumun, ada sebagian kaum dari orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima yughayyiruna al-kalim alladzi anzalallahu fit Taurah. Sebagian orang-orang Yahudi itu merubah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yaitu di kitab Taurah. Di apa tak kurang ajar, ada kitab suci diganti-ganti, dia diganti. Macam mana coba kita ganti karangan manusia aja? Tak boleh, ngamuk-ngamuk orang. Ini kitab suci diganti. Bayangkan kitab suci diganti-ganti sama mereka. Dan ini terjadi. Kitab Taurah, di antaranya yang diganti apa? Min na'ti Muhammadin, yaitu tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah terkenal sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, di zamannya Yahudi, di dalam kitab Taurat itu sudah banyak sekali keterangan tentang Rasulullah. Begitu juga di dalam kitab Injil itu sudah ada keterangannya. Padahal masih jauh lagi Rasulullah lahir. Islam masih belum ya. Masih Yahudi, Nasrani, baru nanti Islam, masih jauh. Tapi di situ sudah ada, nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, begini sifatnya begini, sifatnya begini, itu sudah ada. Namun bagi sebagian orang-orang Yahudi tadi merubah ini. Mereka kenapa dirubah mereka? Sengaja biar umat tidak tahu. Kemudian kalau umat itu tahu, nanti mereka akan lari kepada Nabi Muhammad, lari ke Arab jadinya. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman itu keturunan Nabi Ismail, yaitu dari Arab, bukan Yahudi. Mereka nggak terima lari, pengikutnya lari itu nggak terima.
Maka orang-orang ini yang takut pengikutnya lari nih, nah itu kayak orang Yahudi jadi sifatnya. Dengan segala macam cara tipu muslihat dibikin, pokoknya halal haram tak mau tahu, zalim tak zalim, yang penting pengikut dia tetap, minimal tetap atau tambah banyak. Tidak terima dia, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau tahu, tidak takut sama Allah. Sampai orang Yahudi ini urusan Nabi akhir zaman saja disebutkan di kitab Taurat diganti-ganti. An mawadihi allati wudi'a 'alaiha. Jadi dirubah dari tempatnya yang mana dulu memang Allah Subhanahu wa taala ya dari asalnya memang ada di Taurat itu tadi. Wa yaquluna lin nabi idza amarahum bi syai'in sami'na wa asaina. Dan orang-orang Yahudi ini kalau nabinya nyuruh mereka, apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Kami mendengar perintahmu wahai Nabi. Wa asaina, tapi kami bermaksiat kepadamu. Maksudnya kami tak mau nurut. Kami tak mau nurut kepadamu. Apa dah kurang ajar? Nabinya bilang gini. Oke, saya dengar tapi aku tak nak ikut. Orang Yahudi macam gitu. Nah. Wasma' ghaira musma'in. Sami'na wa asaina wasma', dan dengarlah ghaira musma'in. Bimana adwa ila sami'ta. Ghaira musma'in, tanpa mendengar. Bimakna doa ila sami'ta wasma' ghaira musma'in. Jadi kau dengar tapi kau tak dengarkan lah, maksudnya begitu. Kayak telinga kau dengar tapi hakikatnya kau tak mendengarkan. Kalau kau mendengarkan betul dia akan taat. Ila sami'ta maksudnya kau tidak mendengar. Wa yakunu ra'ina wa kunnuhiya an khitabihi biha wa hiya kalimatu sab bi lughatihim layyan bi alsinatihim wa ta'nan fitin. Wa yaquluna ra'ina itu semacam kalimat, kemudian kata mereka ra'ina ini kalimat apa ya, sab ini apa, mencela gitu. Nah, lampaunya bahasa kita ini bahasa-bahasa yang untuk orang ngomong apa nih yang tak bagus-bagus lah, yang tak bagus-bagus, karena aku sebutkan tak bagus pula aku contohkan. Momen preman-preman tuh kalau dia tak suka sama orang, nah itu tidak boleh. Tapi sama orang Yahudi malah disampaikan di depan nabinya, ngomong yang kasar-kasar, yang jelek-jelek itu malah dilemparkan ke hadapan nabinya. Layyan bi alsinatihim, layyan bi alsinatihim wa ta'nan fitin. Itu kalimat itu dipelencengkan. Nah, dipelencengkan, jadi artinya jelek menjadi arti mencela dengan lisan mereka. Wa ta'nan, dan sebagai fitin, ta'nan qadhan, mencacatkan agama, yaitu al-Islam, di agama Islam. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Tadi kan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami ingkar, kami tak taat, kami maksiat. Kalau yang kedua, kalau seandainya mereka mau mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kalau sekarang ini bahasa ini kan sering dipakai kalau diperintahkan sama saya, sama guru, sama sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Sami'na wa ata'na. Wasma' wanzurna, dengarkan dan lihatlah kami. Unzuri ilaina badal ra'ina, dengarkan dan lihatlah kami. Lakana khairan lahum, maka sungguh itu akan lebih bagus bagi mereka.
mimma qaluhu, daripada apa yang mereka lakukan yang pertama tadi, sami'na wa asaina. Lakana khairul lahum wa aqwama a'dala minhu, dan lebih lurus, lebih adil daripada perkataan yang pertama. Walakin la'anahumullahu bi kufrihim, tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Laknat itu ab'adahum an rahmatih. Yang maksud laknat itu apa? Allah menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Kalau orang dah jauh dari rahmat Allah, nah apa? Kita ini hidup ini dengan rahmat Allah, sampai masuk surga tuh karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya apa namanya imbalan total pahala kita solat, total pahala kita puasa, total pahala kita sedekah, bukan itu, tak cukup buat masuk surga. Solat kita macam mana, puasa kita macam mana, kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh solat, kita solat, suruh puasa, kita puasa, suruh sedekah, kita sedekah. Untuk apa? Agar Allah ridho dengan kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya karena rahmatnya, bukan karena total pahala ibadah kita di dunia ini. Lah, kalau total pahala kita di dunia ini, kita dapat apa? Sebiji bakso di surga aja tak dapat. Ibadah kita ini kalau untuk mensyukuri nikmat mata kita, tangan, kaki, sehat, rezeki kita, tak cukup. Apalagi nak, aku ni dah solat, dah puasa, aku berhak masuk surga. Sekarang orang kerja berangkat pagi, balik sore, digaji berapa bang? 4 juta, 5 juta, ya kan? Itu bisa untuk makan anak, istri lah, katakan cukup. Kita sholat satu hari 5 kali, dibayar 5 juta, kira-kira bang, itu kan sudah luar biasa. Ada orang sholat 5 waktu, aku bayar kau 5 juta, itu kan macam dah banyak. Kita bukan 5 juta lagi dikasih Allah kalau kita sholat tuh. Apa? Semuanya Allah kasih. Kesehatan ini semuanya Allah kasih. Nah, itu. Yang kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, penatnya kayak gitu, cuma 5 juta kita dapat. Itu mau jadi agak banyak. Banyak mana dengan ibadah? Terus ibadah kita, ini mata nih. Orang nak operasi mata, mau berapa? Ratus juta, miliar. Ini kalau kita ganti dengan ibadah kita, tak bayar lah. Ada siapa bos berani bayar kerja 25 menit 5 juta, 10 juta? Ada. Subuh 2 rakaat, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, maghrib, isya, selesai. Banyak dapat gajinya. Jadi kita ini karena masuk surga, kalau karena ibadah kita untuk ganti nikmat, mensyukuri nikmat Allah yang ada pada kita ini dah tak cukup. Apalagi nak untuk ini pahala aku bisa masukkan aku ke surga. Tak adalah. Kita masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita di dunia ini bisa menyebabkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah ridho kepada kita. Itu saja. Kita sholat, puasa, kita lakukan biar Allah ridho. Kalau kita tak puasa, Allah tak ridho. Macam mana nak masuk? Allah tak sholat, macam mana Allah nak ridho? Macam mana dapat rahmat Allah? Orang-orang Yahudi laknatullah, la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya asal makna daripada laknah atau laknat. Asal apa arti kata laknat? Abadahum an rahmati bi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka orang-orang Yahudi itu tidak beriman kecuali sedikit. Orang Yahudi itu ada yang beriman masuk Islam itu ada, tak kafir semua, tidak. Ada kecil sedikit, illa qalilan. Siapa? Minhum ka Abdullah bin Salam wa ashabi, seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya sekelompok, tidak banyak.
Jadi ada Yahudi itu yang memang masuk Islam, ada yang memang sampai sekarang tuh di Palestina tuh. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang diberi Alkitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian semuanya terhadap yang kami turunkan minal Quran, yaitu Al-Quran. Wahai ahli kitab yang dapat diberi kitab Taurat, di kitab Injil, berimanlah kalian kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang mana Al-Quran tadi membenarkan apa yang ada pada kalian. Al-Quran itu membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Di dalam Al-Quran ini membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Tapi maksudnya Taurat, Injil yang original. Mengakui Al-Quran karena memang sumbernya dari Allah. Cuma diturunkan kepada nabi yang berbeda, nabi yang terdahulu, kepada umat-umat terdahulu. Islam tetap Al-Quran mengakui, dan sebetulnya Taurat dan Injil itu juga mengakui Al-Quran kalau tak diobo-obo, kalau tak diganti-ganti. Di situ ada sampai sifatnya Nabi Muhammad pun ada, kalau di situ tidak dirubah-rubah. Jadi sama, yang atas ngakuin yang dulu, ngakuin yang akan datang, yang terakhir Al-Quran juga mengakui kebenaran yang sebelumnya. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha musaddiqan lima ma'akum minat Taurat, yaitu kitab Taurat. Min qabli an natmisa wujuhan, nam huwa ma fiha minal ain wal unf wal hajib. Min qabli, sebelum kami natmis ini gini, meratakan. Sebelum kami meratakan wajah-wajah, yaitu nam huwa ma fiha minal ain wal anf wal hajib, kami menghapus apa yang ada di wajah, mata, hidung, alis, nanti itu rata semuanya. Masya Allah, ini seolah-olah wallahu subhanahu wa ta'ala panurudha an adbariha pada dulu kal akfa lauhan wahidan. Jadi kami akan kembalikan seperti papan yang rata. Jadi ini maksudnya begini, wallahu alam. Jadi nanti di akhirat orang ini ketika ditanya, diminta pertanggungjawaban, mulut kan nggak bisa jawab, semua nggak bisa jawab karena rata sudah. Kalau kita melihat dari ayat ini bahwa di akhirat itu kenapa orang sudah nggak bisa jawab lagi, mulut katanya nggak bisa, telinga nggak bisa, ini sudah hidung diratakan, wajah tuh rata, macam mana nak cakap? Kalau mulutnya masih ada mungkin masih nak jawab, ini nak bengak nak apa, tak ada. Mulut tidak bisa berbicara karena kalau dari ayat ini natmisa wujuhan fanarudha ala albariha, itu kami ratakan wajah-wajah itu jadi seperti papan yang rata, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, nggak ada matanya, nggak ada alisnya, nggak ada. Seperti itu, ini gambaran di akhirat. Au nal'anahum, atau kami laknat mereka. Namsakahum kiradatan, kami rubah mereka menjadi kera. Al-masakhna ashabas sabt kama la'anna ashabas sabt, yaitu seperti ketika kami merubah orang-orang ashabus sabt, itu orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dilihat di sini berarti kalau disamakan ini kejadiannya setelah Ashabus Sabat. Jadi ini ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Yahudi agar beriman kepada Al-Qur'an sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala meratakan wajah mereka. Untuk orang-orang Yahudi ini meratakan wajah mereka dibalik, yang depan jadi rata kemudian dibalik ke belakang. Ini berarti ancaman azab, bukan kejadian di akhirat. Nah, ketika dihubungkan dengan kama la'anna ashabas sabat, karena ashabus sabat itu orang yang mencari ikan di hari Sabtu itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala agar hari Sabtu itu jangan pergi cari ikan. Ibadah Yahudi itu ibadahnya pada hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat, orang Yahudi hari Sabtu dilarang cari ikan, pergi ke ibadah. Kita orang Islam Jumat jangan tak Jumatan cari ikan, kan gitu. Cuma bedanya umat dulu jadi monyet langsung jadi monyet. Itu zaman dulu Ashabus Sabat sampai di monyet. Kalau zaman sekarang siksa semua diundurkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat. Kalau tak diundurkan orang takut, banyak takutnya lah. Pergi ganteng balik, wah, pergi ganteng nih balik, siapa yang berubah? Tobat tak ada lagi orang melakukan. Tapi degilnya orang Yahudi ini sudah ada dari mereka nih, dirubah jadi monyet, tetap juga apa tak luar biasa. Wih, luar biasa. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini azab diundurkan sama Allah, tidak di dunia ini. Saking diundurkan tak nampak jadi slow. Nah, ini yang jadi masalah ini. Cari ikan juga, tapi sholat lah di kapal tuh, sholat lah, mancing juga, tapi sholat lah di perahu tuh. Seberapa kau dapat ikan kalau kau tak sholat itu apa? Tak akan bisa untuk nebus itu dosanya, itu tak akan bisa, rugi. Apalagi yang kerja di darat, jadi kuli bangunan, bangun masjid tak sholat. Ini aneh nih, ya kan? Bangun masjid ya, orang Jumatan tidur dekat gubuk, tak sholat. Macam mana kau nih? Hai, jangan gitulah. Dulu, zaman dulu ini ada orang satu kaum yang di Allah Subhanahu wa taala semacam ganti, mereka dirubah menjadi monyet. Tapi monyet-monyet itu akhirnya punah. Mereka yang dirubah Allah menjadi monyet itu punah, semuanya mati. Jadi kalau ada monyet sekarang jangan bilang monyet keturunan yang dulu, tak. Itu memang asli monyet tuh. Itu semuanya sudah punah, ya. Mereka ketika sudah jadi monyet, ya, kemudian tidak lama mereka semuanya mati. Tak ada yang kawin, punya anak sampai sekarang tinggal di kebun binatang atau tinggal di balai, ya tak ada. Mati semuanya. Karena itu azab. Dan ada azab lagi satu, muka ini yang di sini ini azabnya, jadi bukan kejadian di akhirat ini. Allah, kau imanlah kepada Al-Quran sebelum nanti mukamu diratakan. Jadi yang depan dirata, hidungnya mulutnya ke belakang semua. Macam mana ini kan nampak? Ini memang ini yang tak iman nih, jadi nampak kan? La haula wala quwata illa billah. Ya sekarang merubah manusia jadi monyet aja bisa, apalagi sekedar Allah merubah hidung taruh di belakang, mulut taruh di belakang, mata taruh belakang, mukanya jadi rata. Macam mana? Itu seperti itu. Itu azab. Jadi nampak siapa yang ingkar, siapa yang tidak. Bahkan amrullahi maf'ula, dan urusan Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan. Maksudnya jangan, itu akan dilakukan sama Allah tuh. Jangan, bukan sekedar apa nama dia ini, orang yang ngacah aja. Allah tuh tak ngacah. Betul. Walamma nazalat aslama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu masuk Islam ketika ayat ini turun. Wahai orang-orang
yang diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang membenarkan Taurat yang ada pada kalian sebelum kami ratakan wajah-wajah dan kami kembalikan ke belakang. Berarti maksudnya diratakan wajahnya, dikembalikan ke belakang, maksudnya hidungnya taruh belakang, mata taruh belakang, semuanya taruh belakang. Jadi dekat kepala, auzubillah, depannya rata. Ketika mendengar ayat ini, aunal anhum kama la'ana ashabas sabt, atau kami rubah seperti ashabus sabt, kami rubah menjadi monyet. Dua-duanya sama-sama azab yang tak bagus, dan itu akan Allah lakukan. Itu akan Allah lakukan. Ini zaman apa nih? Azabus sabt ini sebelum Islam. Jadi ketika ayat ini turun, Abdullah bin Salam masuk Islam. Fakilakana wa'idan bisyardin. Falamma aslama ba'duhum rufi'a. Wakila yakunu tamsun wa maskun qabla qiyamis sa'ah. Kana wa'idan bisyardin. Falam aslama ba'duhum rufi'a. Wakila yakunu tamsun wa maskun qabla qiyamis sa'ah. Jadi ada satu pendapat mengatakan, ini kan Allah mengatakan bahkan amrullahi maf'ula. Ayat ini Allah mengatakan dan urusan Allah itu pasti nanti akan Allah lakukan. Ini kan berarti zamannya sudah zaman Al-Quran. Zaman Al-Quran ketika Rasulullah sudah diutus, Al-Quran sudah turun, orang-orang Yahudi disuruh masuk Islam. Banyak yang tidak mau kecuali Abdullah bin Salam dengan sahabatnya, beberapa orang sahabat-sahabatnya. Nah terus ini kata-kata wakana amrullahi maf'ula, firman Allah ini apa? Dan urusan Allah ini pasti akan Allah lakukan nanti. Padahal kata Allah apa? Min qabli an namisa wujuhan panurudda ala adbariha aw nal'anhum kama lana ashabas sabat. Jadi kau harus beriman, masuk Islam, masuk iman kepada Al-Quran sebelum nanti wajah kalian itu diratakan atau kalian akan dirubah menjadi monyet. Ini kan berarti pasti terjadi nih. Tapi kok belum terjadi ya? Kan ini sudah zaman dan belum disebutkan. Makanya di dalam keterangan hadis pun tidak ada. Maka dikatakan ini nanti azab ini nanti bagi orang-orang yang tidak beriman, Yahudi yang tidak beriman itu nanti itu akan terjadi qabla qiyamis sa'ah, sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat nanti akan ada orang yang rata mulut, mukanya rata, hidungnya semuanya di belakang, mulutnya di belakang, atau monyet-monyet apa namanya yang berasal dari mereka. Itu nanti sebelum kiamat itu baru terjadi. Sekarang belum. Nah, sekarang belum. Karena itu pasti terjadi. Wakana amrullahi maf'ula, dikatakan nanti kejadiannya ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain syirik minadz dzunub liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Al-Maghfirah bi ayyudkhilul jannata bil azab, yaitu dengan Allah memasukkan mereka surga tanpa diazab. Padahal dia di dunia ini melakukan dosa, tapi Allah mengampuni. Nanti Allah akan masukkan ke surga tanpa disiksa. Allah ampuni. Selagi tidak syirik, itu dosa apa saja Allah bisa ampuni. Dan dengan ikhlas bertobat kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa disiksa dulu. Padahal di dunia ini yang ngelakuin dosa, ya, tapi ya tobat betul-betul. Tobat betul. Jangan dosa-dosa syirik, jauhi, tak diampuni sama Allah pun.
jauhi dan diampuni. Faqad iftar wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Wa man yasha' yu'adzibhu minal mu'minin bi dzunubihi summa yudkhilul jannah. Dan ada juga orang yang Allah kehendaki Allah siksa dulu. Orang-orang yang beriman itu disiksa dulu disebabkan dosa-dosanya, baru Allah masukkan ke dalam surga. Orang beriman itu ada dua, sama-sama punya dosa. Orang-orang sama-sama pelaku dosa, di akhirat nasibnya tidak sama. Ada yang Allah kehendaki Allah ampuni langsung masuk ke surga tanpa diazab. Ada yang memang Allah mau siksa dia dulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Sama-sama orang beriman. Yang penting jangan syirik, itu akan Allah akan ampuni dan bisa. Mudah-mudahan Allah menghendaki jadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu. Amin Allahumma amin. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Apa tak? Yang ciptakan Allah dia sembah yang lain, ya. Yang Allah inilah yang Tuhan, dia sembah pula yang lain, ya. Itu merupakan satu dosa besar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang berapa? Belum. Masih belum, kita tambah. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ayat 49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, mensucikan diri mereka sendiri, mensucikan diri mereka sendiri. Maksudnya mereka tuh menganggap mereka tuh suci gitu, bukan dia tuh mensucikan apa. Jadi orang-orang yang menganggap diri mereka tuh suci. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang merasa bahwa diri mereka itu suci, mereka mensucikan diri mereka sendiri. Wahum al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Yazqalu nahnu abnaullah wa ahibba'u. Ketika mereka mengatakan kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ahibba'u, orang Yahudi bilang kami ini anak-anak Allah, kami ini ahibba'u, yaitu kekasih-kekasih Allah. Habib, ahibba itu jamak dari kata habib. Ahibba ay laysal amru bitazkiyatihim, bitazkiyati anfusahum, balillahu yuzakki may yasha. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu bilang gitu, sedangkan sekarang ini masalahnya orang suci itu bukan tergantung siapa yang merasa suci, bukan. Justru ketika orang yang merasa suci ini seperti orang-orang Yahudi, merasa mereka paling suci, paling kekasih Allah, paling suci mereka. Kami ini anak-anak Allah, kami ini kekasih-kekasih Allah, merasa bangga dia suci dia. Masalah suci itu bukan tergantung siapa yang mensucikan diri mereka sendiri. Walillahu yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang mensucikan orang yang Allah kehendaki. Bil imani wa la yuzlamuna fatila, yaitu dengan iman dan mereka tidak akan dizalimi. Yuqasu min amalin fatilan, yaitu sedikit pun tidak akan dikurangi daripada amal-amal mereka. Jadi tak usah mensucikan diri karena orang ini tak tahu. Jangan merasa suci, tapi yang hakikat siapa mereka yang suci adalah orang yang Allah pilih, yang Allah sucikan, bukan berdasarkan pengakuan sendiri atau kelompok. Tidak, itu semuanya
adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Itu baru benar-benar manusia yang suci. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.